semuanya, makasih sudah datang di live TikTok aku seperti biasa ya. Habis lomba 17-an Merdeka, ye. Kalian ngapain ya? Kalau saya jadi suster soal bapak saya sakit. Tapi enggak sih, sakit biasa aja, udah sembuh. Udah ngopi lagi tuh ya. Terus ngapain? Oh iya, hari ini ISG naik ya di atas 6.400 gitu. 0,75. Walaupun waktu tadi pagi lebih berjaya 1, lebih tadi pagi tuh. 6449 ya, 6450 lah gitu ya. Not so bad gitu. Ya bukan not so bad sih. Menurut saya kalau kita bisa di atas 6.500 beneran kita uptrend nih. Ya, terus tadi pagi tadi pagi yang menarik adalah kita TP2 ya, rekomend dari channel biru ya. Apa tadi BSSR sama satunya Emrat ya. Emratnya ala ara gitulah tadi pagi. Setelah lama uget akhirnya dia ara ya si Emrat. Itu emang kalau yang saham kayak Emrat gitu flat gitu tuh kayak nggak ada ya, nantilah akan bergerak pada waktunya gitu ya. Jadi emang harus kayak adu kesabaran gitu sih ya. Congrats yang pegang Emrat. Saya nggak nyangka satu hari langsung nyampe, maksudnya uget-uget nggak kemana-mana terus tau-tau nyampe gitu ya. Memang begitulah market ya, jadi harus tabah. Nih ISG nih ya sekarang posisinya kayak gini. Jadi menurut aku sih kayaknya ini udah oke, cuma kayak kurang balik lagi kalau kita tembus 6.500 tuh kayak cus ke atas gitu kan. Nah, tuh lebih enak tuh posisinya gitu ya. Ini masih rada deg-degan kayak begini. Udah gitu kayaknya tadi pagi tuh naiknya rada gap up gitu ya. Tuh. Ada gap up kan ya. Tapi kalau aku lihat di Mirai pakai mobile tuh kagak, gap up-nya kagak kelihatan. Waktu di sini gap up-nya kelihatan. Jadi kita lihatlah nanti ya. Paling ya koreksi biasa sih, bukan sebuah hal yang wah kita nggak jadi uptrend atau gimana, enggak. Seperti saya bilang, gap up itu kan ya menarik buat diamati, tapi bukan kayak yang kalau udah gap up berarti terjadi, bukan sesuatu yang bisa mengubah pergerakan pasar ibaratnya gitu. Oke, apalagi tuh Kak Zulfahri tuh TPIA nanyain, dibuka dengan TPIA ya. Sahamnya selalu bagi bilang downtrend. Nah, ini kan kayak begini. Nah, ini TPIA balik lagi, TPIA itu teman-teman jangka menengahnya itu downtrend. Ini ya. Ini tuh udah 1 tahun kayak begini. Jadi bukan kayak baru kemarin doang, enggak. Cuma dia itu memang dari Juni gitu ya, itu pullback. Pullbacknya naiknya parah gitu kan, dari 1.300 sampai 2.000, kemarin rekor 2.200-an ya, hampir 2.300. Jadi memang pullbacknya itu lama sekali kan, udah berarti 3 bulan ya dari Juni gitu kan. Jadi orang tuh ngerasanya nggak percaya gitu kalau saya bilang TPA-nya itu downtrend. Tapi secara setup itu downtrend kalau MA-nya kayak begini nih downtrend gitu ya. Nah ini yang jadi masalah sekarang nih, kita lihat ujung-ujungnya nih si TPA ini ya. Kayak 2 minggu terakhir kan dia nggak menguat sama sekali tuh ya. Ya emang sih posisinya masih di atas MA60 sedikit gitu ya. Tapi secara prinsip dia belum memperlihatkan tanda pembalikan yang berarti nih kayak begini gitu ya. Itu kan nggak ada sama sekali gitu. Makanya aku masih belum tertarik buat masuk TPIA sama sekali gitu ya. Jadi begitu. Nah kalau kamu di 2080 ini kakaknya ya, ini sih balik lagi ke masing-masing ya. Harusnya sih idealnya kakak sudah punya planning gitu ya, mau stop lossnya di mana, karena TPIA ini kalau gerak tuh maksudnya dia tuh turun 20% tuh tinggal cetrut gitu, tinggal nyampe aja doang gitu ya. Kayak ini nih misalnya, kalau kita kalau saya sih stop loss sekarang gitu ya. Cuma kalau kamu tipe yang berharap nih, harapanmu akan pupus kalau nih harga sekarang ini turun di bawah garis hitam ini kira-kira di 1.500-an tuh ya, 1550 itu ya. Kalau harganya turun ke bawah itu ya kayaknya TPA as expected gitu ya, seperti yang aku ekspektasi gitu. Kalau ngelihat grafiknya dia lebih cenderung turun ke bawah. Jadi masih wait and see untuk TPA ini ya. Makanya aku tidak menyarankan masuk tuh kayak begini gitu. Kalau masih dia jangka menengahnya downtrend, itu biasanya bikin sakit kepala lah gitu ya. Dan kalau bikin trading plan biasanya yang kena juga stop lossnya. Itu udah kayak udah kayak sering aku lewati lah kayak begitu gitu ya. Kenapa aku cuma masuk salah satu syarat aku masuk beli sebuah saham gitu ya, boleh masuk portofolioku itu adalah jangka menengahnya harus uptrend. Itu memang aku tipenya kayak begitu. Nah terus ada yang titip mintain liatin BKSL.
BKSL ini mulai menarik ya. Tapi kalau secara likuiditas nggak perlu diragukan, BKSL itu lagi bagus nih 1 tahun terakhir likuiditasnya. Yang jadi pertanyaan adalah dia bisa masuk apa enggak. Nah, yang perlu diperhatikan BKSL itu adalah resisten 150-nya karena ini kuat sekali tuh, lihat ya. Kita lihat dari zaman inilah dari 2017 nih, bayangin berarti sudah 10 tahunan, hampir 10 tahun. Jadi ya, jangan coba-coba sama si BKSL 150 ini. Nah, cuma kan sekarang posisinya di bawah cuy. Ya kan, nah kayak begini ya, mantul di MA60 ini menarik sekali menurut saya BKSL ya. Menarik buat dipantau. Kalau menurut aku sih ini kayaknya bentar lagi kita bisa nyari entry masuk nih. Atau kita rekomen aja ya, ini sebenarnya masih bisa sih kalau mau masuk saya. Memang tidak perfect tapi masih oke lah. Ini 20% ke bawah, 40%. Kalau berani sih bisa nih masuk BKSL. Kayaknya boleh nih, aku catat dulu lah ya. BKSL bikin plan. Kalau jadi nanti aku taruh di channel biru untuk BKSL-nya. Oke? Apalagi di Bumi, aduh Bumi kan udah disuruh masuk, Kak siapa dikaiin. Aduh gimana sih? Bumi aku udah masuk Kak, Bumi udah nyuruh. Kapan kita masuk Bumi ya? Kapan ini ya? Seminggu mah ada lah aku pegang Bumi, lebih kayaknya ya, 2 minggu kali. Pokoknya tuh udah lama masuknya. Aku di 179 Kak. Kalau kamu mau masuk di harga sekarang kayaknya masih bisa tuh ya, deket-deket. Harganya masih oke lah. Maksudnya kalau udah di atas 200, nah itu susah. Kamu kalau udah naik gitu ya ke atas 200, menurut saya sih jauh ketinggian. Tapi ini kan ya sedikit rada-rada HK bin FOMO. Kalau Bumi masih oke lah untuk posisi sekarang gitu ya. Kalau kakak mau masuk KIin Bumi boleh. Ada di channel biru lengkapnya. Apalagi nih tukang cukur nggak mau pasang bendera terus digas sama bupatinya. Bupati apa camat Bang Hendra? Camat kali. Yang saya baca sih camat, nggak tahu apakah bupatinya ikut-ikutan. 2 bersaudara Dewa dan Bumi dong Kak Agi. Kan udah disuruh masuk Kak Puji, gimana sih? Saya udah beli Dewa, udah beli Bumi nih. Aduh ya. Kamu kalau mau beli Dewa bisa nih Kak. Udah direkomen. Kapan ya? Minggu lalu pokoknya, saya lupa harinya mah. Pokoknya udah direkomen tuh. Aku sih masuknya di harga 466-an, 466. Kalau kakak beli di harga sekarang itu lebih bagus ya. Ini kemarin bikin planning FOMO gitu ya, rada-rada bikin planning FOMO si Dewanya. Harusnya kita masih wait and see. Nih, nunggu MACD-nya pink. Yang belum masuk Dewa mungkin ditungguin aja MACD-nya pink. Ini kalau MACD-nya pink harusnya kamu dapat harga yang jauh lebih baik daripada saya, karena saya waktu masuk planning FOMO ya. Jangan ditiru. Ya. Tapi planning FOMO-nya not so bad sih, karena udah di MA20 gitu ya. Cuma belum MACD-nya belum bagus. Begitu. Kalau nggak ada Bian, ISG merah kali ya Kak. Iya nih si Bian ngapain sih dia? Ya. Ini punyanya siapa nih? Biasanya gini nih ada unsur-unsur politik atau apa nih kalau kayak begini ya. Jangan dikejar Biannya ya, nggak boleh dikejar nih, ingat nih, dikasih X biar inget, tidak boleh dikejar ya. Itu nanti nyangkut, udah sabar aja. Kalau nanti toh Biannya jadi bagus, nanti kita masuk di harga yang bagus ya, jangan dikejar nanti nanti nyangkut itu tadi ya. Seger Kak Aidira, iya nih seger nih. Sebenarnya kalau kamu mau masuk segar, kalau bisa bikin planning sendiri, ini bisa dijadiin entry masuk nih sekarang segar. Tapi saya kan udah punya segar udah lama, sekarang aja udah 2 digit, 11% atau berapa gitu ya. Ini aku masuk ke di garis hitam ini ya, 427. Yang perlu diingat kalau kamu masih pegang kayak saya atau baru mau masuk, pokoknya kita TP di 600 ya. TP-nya tuh nggak boleh lebih dari 650 karena ini ada resisten all time high dari 2022, jadi harus diperhatikan. Oke, begitu untuk segernya ya. ISG gap up mau ditutup segera atau gimana Mbak? Nah itu nggak tahu Kak ya. Kalau masalah nutup gap itu, iya kan bener kan ada gapnya, tapi aku lihat di Mira itu kagak kelihatan gapnya. Cuma ini kan kelihatan tuh ya, tuh kelihatan kok tuh gapnya ya. Kalau masalah nutup gap ini Kak, itu nggak ada yang tahu apakah dia maksudnya langsung ditutup nih kayak besok kita koreksi nutup gap, atau misalnya dia ternyata drodot ke atas dulu terus nutupnya kapan-kapan, tuh nggak ada yang tahu gitu. Hopefully sih saya harapannya lebih baik ditutup cepetan gitu ya, biar udah kayak utang lunas, sudah kita bisa move on gitu kan ya. Cuma nggak ada yang tahu itu kenapa aku selalu bilang kamu jangan pernah beli saham cuma ngarepin gap. Jadi misalnya kamu lihat ada gap di atas gitu ya sebuah saham, terus kamu masuk aja karena itu nanti nutup gap, itu belum tentu gitu. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan gap itu gitu ya. TP Dewa di berapa Kak? Oh iya, tadi kan nanyain Dewi Dewa ya nih. Dewanya ada di tuh TP-nya di sini aku netepinnya 660-an ya.
di 660-an, jadi masih lama di atas ya. Naik aja belum nih, posisinya sekarang posisinya sekarang lagi merah dewanya, merah tipis sih yang kayak 5% atau berapa ya. Pola pullback JPFA masih bagus Mbak, aku sell sebagian di 2430. Oh iya, Kak An punya sebagian ya kemarin ya 1885. Ya JPFA ini justru aku tuh sebel Kak kalau kayak begini nih pullback yang kayak begini nih, biasanya kalau buat analisa aku tuh nggak bisa masuk, karena kan aku biasanya nunggu di MA20 gitu ya. Aku biasanya tuh set kalau modelnya begini tuh baru bisa masuk, karena pas turun ini aku biasanya masuk. Kalau diperhatikan pola aku analisa kan seringnya kayak begitu. Kalau dia yang drodot lama diiris tipis-tipis naik tipis-tipis kayak begini nih, saya biasanya ragu-ragu doang ya, kalau masuk semi-semi HK gitu ya. Tapi untuk JPFA ini saya ragunya kebanyakan gitu ya, jadi ini kagak beli-beli kan. Nih ini sekarang di atas di atas MA5 lagi, sekarang jadi nggak bisa beli lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, ini nasib saya memang untuk JPFA. Kalau kakak masih punya, udah dijual sebagian, good, hold aja Kak. Kalau aku ya udah dinikmati saja, yang sebagian itu nanti TP rakus lah di 2600 gitu ya, atau 2800 boleh. Yang jelas tidak boleh lebih dari garis ungu ini, berapa nih, 2900 ya, jangan, karena ini resisten all time high-nya JPFA, harus diperhatikan sekali itu ya. Pokoknya jangan macam-macam sama 2900 aja JPFA ya. TP-nya sebelum itu. Kapig, Inet dulu nih, Inet nih Bang Hendra dari tadi udah bah, itu Inetnya jalan dong, dorong ya, jangan dikejar Inet, jangan dikejar wahai netizen ya, jangan dikejar, itu nanti nyangkut ya, jangan dikejar udah. Tapi itu pertanda baik teman-teman, ini Inet pertanda baik, dia mau uptrend nih, kayaknya serius nih mau uptrend nih. Nanti kita tunggu, dia pasti koreksi ya, tapi ini pertanda yang bagus sekali, dengan asumsi besok kagak dibanting toto merah ke bawah terus gitu ya ke bawah, nah itu kagak jadi bagus kalau kayak begitu ya. Tapi ini pertanda bagus, makanya jangan beli dulu, takutnya kan gocekan kayak nggak tahu market gitu kan. Nah nanti sabar, kalau bagus pasti nanti kita beli Inet ya, karena ini saham. Oh Haji Isam Sibian, oke, thank you Kak Soya. Karena ini Inet nih kan saham netizen, banyak dicintai netizen. Oke, jadi jangan di-HK Inetnya, sabar ya. Kak Abdullah JPFA-nya udah jangan masuk, saya emang sering kelewat kalau JPFA naiknya tipis-tipis kayak begitu ya. Kalau saya takut beli di harga sekarang. Kepik kayak begini, udahlah, males deh. Ini kayaknya tinggal jebrotnya doang ke bawah tuh. Itu secara teknis sih sudah breakdown. Aduh capek Kak, takut deh, Kepik kayak gini takut deh ya. Menurut saya sih ini udah tinggal nyampenya doang Kak, ke 50 tinggal destinasi terakhir, 3 stasiun lagi ya, udah kayak begitu kalau KRL mah ya. Udah didimin aja sih Kepiknya, didimin aja, jangan dibeli. BRMS Kak gimana? Kija, waduh. Oh bukan, aku pikir Kak Kodok Rempah. Biasanya kalau nanyain Kija Kak Kodok Rempah. Saya ini mau fitnah, maaf ya. BRMS nih, ayo kita lihat, kemarin sih masih downtrend, nggak tahu lagi. Oh nih ya, BRMS ini memang menguat teman-teman, tapi kalau menurut saya nunggu dia di atas 700 nih ya. Kalau dia bisa kayak Inet gitu cus ke atas 700 berarti itu jauh lebih bagus. Jadi secara tren jauh lebih confirm. Jadi kita tunggu aja. Saya BRMS wait and see ya. Nah ini si Koka nih, Koka ya, Koka balada nih ya, Koka ya. Aku nggak beli Koka ini Kak Nada ya. Jadi Koka ini aku nggak beli ya. Jadi stop lossnya aku set di 155. Duitku udah habis soalnya ya. Jadi aku punyanya sekarang PTBA. Nanti deh aku update porto di channel biru ya. Sekarang posisinya yang merah tuh Dewa sama satunya lupa saya. Adalah gitu. Nanti aku ini. Soalnya portofolio aku tuh nggak berubah banyak gitu ya. Makanya aku tuh nggak update tiap hari karena nggak ada gunanya. Yang bergeser kan cuma harganya doang, namanya harga market gitu. Saya kan sebulan cuma paling 6 transaksi gitu kan. Jadi makanya aku update-nya kayak 2 minggu sekali gitu. Nih Kak Asudala nih nanyain bull dari tadi. Bull itu Kak, aku tuh emang nggak mau masuk. Kenapa? Karena ada resisten all time high di 500. Ini yang aku tetapkan sih gitu ya, 500-nya, karena ngelihatnya dari bulanan. Nah tuh ya. Jadi tuh kalau dilihat di bulanan tuh 500-nya ini yang paling oke menurut saya buat dijadiin resisten. Memang kadang harga ke atas 500 sih betul, tapi saya tipenya konservatif, jadi aku ambil 500 yang banyak nolnya, yang paling bulat gitu ya. Kalau misalnya kita mau nawar-nawar sedikit, sebenarnya dari harian tuh bisa kita geser ke resistennya, tuh bisa kita geser mungkin ke sini nih. Nih 550 dah sama temen gitu ya. Tapi ini nggak tahu ya, saya rada-rada. Kalau dilihat di bulanannya itu tuh di
dibuntut gitu, lihat kan nih di tik doang, kalau bahasa ininya tuh dibuntut itu loh. Nah saya tuh nggak terlalu suka kalau dibuntut gitu ya, saya tuh senang ngeliat body gitu apa, jadi paling seneng tuh kalau ngambil resisten tuh deket body. Kenapa saya milihnya di 500 gitu. Memang kalau kita lihat di harian kayak ya elah masa di sini kak resistennya naikin dikit, ngapa di sini gitu kan, kayak tadi 550 itu alasannya itu ngelihat dari bulanannya. Dan karena posisinya sekarang 434 ini udah deket banget sama resisten all time high-nya gitu kan, itu kenapa aku nggak pernah bikin planning bull gitu ya. Jadi nyaliku tak sampai terus terang gitu, jadi ya udahlah di skip aja gitu. Kija mana Kija? Kija ini kemarin ngarep reversal, kita nggak sel. Weh, jangan dikejar netizen jangan dikejar yang beginian, ntar nyangkut. Sabar. Tapi ini bagus buat Kija ya, berarti 150-nya emang kuat nih. Jadi 150-nya Kija itu emang udah support dari zaman kuno. Nih lihat tuh ya. Kamu kalau ngelihat chartnya Kija di bulanan tuh ya, itu 120 Mbak Anggi, bukan 150 ya. Itu udah kuat dari zaman 2010 nih. Di sini tuh dia udah kuat 150-nya. Weh, ngeri kan? Ya, jadi memang si Kija ini 150-nya jangan main-main. Ya tapi saya suruh beli kemarin di 150, di sini takut gitu ya, namanya Mbak Anggi. Kalau belum lihat pola uptrend tuh takut gitu ya. Tapi ini sekarang udah confirm Kak, sabar. Nanti pasti dia koreksi. Ya jangan dikejar-kejar. Kijanya tenang aja. Nanti pasti kita ada kesempatan buat beli Kija, oke? Oh iya, ngomong-ngomong kemarin cuan tuh juga kita lagi nunggu apa kabar dia. Oh, masih uget-uget di sini ya. Jangan dibeli, sabar ya. Sabar, aku sih masih nunggu si cuan ini biar breakoutnya tuh lebih kelihatan cus gitu beneran. Kayak tadi Inet kan breakoutnya bagus nih, coba kita lihat. Nah kan breakoutnya kan kelihatan bagus gitu loh. Kalau cuan tadi kan baru kayak lebih dikit gitu ya. Nah itu makanya masih wait and see cuannya karena begitu. RMKM Mbak udah mulai jalan pelan-pelan, AVG 388. RMKM ini downtrend kan. Nah nih ya, aku tuh takut Kak kalau kayak begini ini tuh nggak jalan pelan-pelan, menurut saya masih downtrend ya. Kalau masih di bawah MA60-nya nunjuk ke bawah kayak gini tuh saya emang nggak suka gitu ya. Jadi pasti nggak bakal saya beli yang kayak begitu. Walaupun memang RMKI ini udah bertahan di atas 350 nih dari Juni. Ya dari Juni di sini, tapi balik lagi saya tetap kalau beli harus jangka menengahnya harus uptrend. Kak Gali cuannya tadi udah ya, Kak Aisyah TPA-nya udah tadi di depan ya. Menurut saya masih downtrend seperti biasa. Nah tuh TPA ya, udah downtrend 1 tahun terakhir dan belum ada penguatan yang berarti menurut saya. Selama ini yang terjadi nih sepanjang ini dari Juni itu cuma pullback namanya ya. Jadi kalau downtrend itu nggak turun terus nggak begitu ya. Yang namanya downtrend itu ada pullbacknya. Jadi kalau trennya ke bawah, pullbacknya ke atas gitu ya. Turun ke bawah, kadang pullbacknya kayak TPA gini, bentuknya cuma gini kan, set gitu ya, lama terus nanti dia turun lagi, bisa kayak begitu ya. Itu kenapa masih saya nggak bakal beli TPA karena begitu. Nih kalau ngomongin TPA pasti ngomongin DSSA ya nggak sih? Kalau DSSA nih udah mulai ngarep nih tuh, udah di atas MA ya. Udah kayak penguatannya udah mulai kelihatan, tapi menurut saya kita masih wait and see. Kenapa? Karena balik lagi kita nih downtrend lama banget nih DSSA nih segini gablak ya. Hanya karena 5 hari terakhir lah ibaratnya gitu ya, 2 minggu terakhir katakanlah dia bertahan di atas moving average ini gitu ya. Menurut saya ini belum cukup kuat untuk kita bisa bilang oke, downtrendnya sudah selesai, downtrend yang ini gitu. Karena tuh lihat datanya segede gabrak gitu bahwa dia downtrend, makanya aku masih wait and see untuk DSSA ini. PACK, aduh PACK nih saya ini males sama PACK. Soalnya nih itu ya, likuiditasnya butut gitu. Balik lagi saya kan hanya masuk saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun, dan dengan aturan itu tuh aturan saya pribadi sih gitu ya. Dengan filter itu tuh PACK ini nggak bakal masuk gitu ya. Ini sekarang kamu kayak begini jangan dikejar Kak. Ini tinggal nyangkutnya doang. Itu area resistennya itu udah area resisten menurut saya. Mentok-mentok nanti ke 375 nih di sini. Itu kan terakhir dia tertinggi di situ ya. Ya memang ada sih yang di 700 di sini, tapi kan ini mah jangan dijadiin dijadiin patokan cuma satu kan gitu. Yang paling kelihatan itu sekarang terdekat adalah yang ini nih ya. Jadi kalau menurut saya udah terlalu tinggi, kalau masuk trading plan-nya jelek. NCKL tuh mau kemana Kak arahnya? NCKL tuh sebenarnya kayaknya lumayan. Nih NCKL tuh aku lagi nunggu dia breakout 1000. Kalau breakout 1000 menurut saya NCKL kuat.
uptrendnya dengan resisten all time high-nya 1400. Ya, sayang udah deket resisten all time high juga. Paling kalau kita ada kesempatan beli NCKL paling cuma 1 kali karena udah deket resisten all time high-nya kan di 1400. Energi dan Harum. Si Energi nggak jadi RI ya? Nih Harum nih udah direkomen ke Harum kemarin ya, belinya di 860-an tuh. Ya, sekarang udah naik lagi nunggu. Ini kalau misalnya Harumnya ke atas 900 harusnya jos ya. Kita nanti TP-nya di 1100-an. Ini yang biru ini. Nih yang biru ini ya. Kalau masuknya sekarang ini tuh rada ngejar, tapi sebenarnya masih bisa kalau kamu bisa bikin planning sendiri ya. Tapi nanti TP-nya dinaikin. Kamu mungkin TP-nya di 1200 kurang lah ya, 1150 kalau masuknya sekarang gitu. Kalau masuknya udah kemarin di 860 kan TP-nya di 1060. Gitu paling untuk Harum. Energi ya. Energi. Nih galau nih Energi nih. Wait and see ah. Takut. Aduh, tar lihat bulanannya gimana bulanannya. Bulanannya emang ngarep ya tuh di atas MA20. Ngarep sih sebenarnya. Ini ya udah mana MACD-nya begini tuh, lihat pink merah lagi nih kayak begini, ngeselin banget. Bikin deg-degan kalau kayak begitu tuh. Tar kalau misalnya kita nekat beli nih di sini. Ya, terus stop loss-nya di sini. Wih, 25% kegedean Kak. Takut saya. Kalau misalnya kita stop loss-nya kita jadiin di 1170, di sini kan cuma 8,5% tuh, tapi menurut saya itu pasti kena. Biasanya kalau di di support yang terdekat gitu tuh kayak sama bandar dikerjain gitu loh. Turun ke situ pasti kena. Gitu. Jadi wait and see lah Energinya, saya tidak terlalu yakin. Ini tadi ada yang nanya Harta nih, aku inget. Harta sebenarnya itu lumayan ya, cuma koreksinya kurang dalam. Masih di tapi itu dekat MA60 ding ya. Si Harta. Bagi galau. Syek. Ini kalau kita anggap yang pantulan ini kemarin, yang ini candle yang ini buat konfirmasi aslinya oke. Ya, tapi MACD-nya butut. Kalau kita masuk misal nekat nih kita masuk. Ini 7%, di sini berapa? 18%. Mending Harta sih daripada Energi setupnya ya. 20%. Nanti deh dipertimbangkan Harta kalau jadi direkomen. Kalau jadi direkomen nanti aku taruh di channel biru ya Hartanya. Apa nih Humi buat swing gimana Kak? Raja udah patah tren reversal. Kalau reversal itu nggak ada trennya Kak ya. Jadi saya nanti kita bahas. Humi ini aslinya cakep loh itu mantul. Cuma galau. Itu garis hitam aku narik apa ya? Taruh dulu lihat. Iki opus sih. Ki hapus we. Nah ini kalau kita keluar sebelum resisten bulanan bisa nggak nih? Si Humi ini. Misalnya kita HK di sini. Berapa nih? 21%. Ke atas berapa nih? 30 ya. 30%. 15. Nanti deh dipikirkan Huminya ya kalau jadi. Kalau jadi aku taruh di channel biru Huminya. Kayaknya sih aku rada ragu-ragu ya, cuma nanti deh ya. Kalau jadi siapa sih Huminya direkomen aku taruh di channel biru. KBLV dong Kak, KBLV. Ini kemarin kenapa ya aku nggak suka KBLV, bentar. Oh, ini KBLV ini lihat tuh. Harganya tuh masih ditahan MA60 Kak dari Agustus 2025 nih. Ya, jadi MA60-nya ini warna hitam aja deh. Nah, ya. Jadi MA60-nya tuh masih kuat dia. Nah, ini coba kita pasang aja MA60-nya biar kita tahu dia ada di mana gitu ya MA60-nya. Aku sering gitu biar kita tuh tahu di. Nah, ini masalahnya ya KBLV ini ya.
Jadi MA60-nya itu udah di depan mata tuh, lihat ya. Kalau kayak begitu tuh biasanya saya nggak mau masuk, Kak. Nih. Ini ditulisin MA60M. Taruh di sini. Nah, aku biasanya kalau kayak gitu nggak masuk, Kak, takut. Ya, soalnya ini MA60 bulanannya ini udah apa, kalau bulanan itu biasanya kuat ya, kuatnya kuat banget gitu. Jadi biasanya saya TP-nya kan harus sebelum itu gitu ya. Kalau kita beli di sini satu ini nggak ada signal masuk gitu kan. Jadi kalau toh ada, kalau toh misalnya kita nekat masuk nih, TP-nya kan harus di sini nih 175. Nah, itu masalahnya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya paling di sini kan 130. Saya nggak terlalu suka sama setupnya udah apa ya, dekat-dekat MA60 bulanan kayak begitu, biasanya saya skip. Raja kah reversal gagal kah? Oh iya nih rajanya nih, kita mau bahas raja tadi. Jadi raja itu apa kan lagi mencoba reversal nih segini nih reversal nih. Nah nih ya. Jadi makanya aku bilang reversal itu bukan kayak 1-2 candle, reversal itu bisa lama. Kayak si raja ini kan proses reversalnya udah dari Juni, jadi udah mau 2 bulan ya, akhir Agustus ini gitu loh. Dan itu belum berhasil sampai sekarang gitu loh. Jadi makanya trading tuh nggak usah buru-buru gitu maksud saya. Kalau uptrend itu pasti kelihatan, karena nggak mungkin uptrendnya udah lewat 3 hari lalu sekarang downtrend lagi, itu nggak mungkin begitu gitu loh. Jadi sabar aja nungguin konfirmasi kalau saya sih gitu ya. Nah kalau kayak begini ini raja ini menurut saya bakal kuat kalau dia ada di atas 1000. Nah ini kalau bisa cus ke atas 1000 gini ya, itu baru reversalnya menurut saya meyakinkan gitu. Selama belum di atas 1000 saya tidak yakin gitu ya. Jadi saya masih nganggep udahlah nggak usah dipikirin ini si rajanya ya sampai dia di atas 1000 gitu. Jadi liatin aja dia mau gimana reversalnya. Ini sih kalau misalnya nanti dia balik lagi ke bawah MA60-nya, ini kan MA60-nya di 800 ya. Nanti kalau dia ke bawah 800, saya sih lebih cenderung kayaknya dia kagak jadi deh, nanti balik lagi ke 600 di sini gitu kan. Nah, untung kita belum masuk gitu ya. Itulah gunanya nunggu konfirmasi gitu kan. Jadi jangan terlalu FOMO, tenang aja, tenang. KBLM. Saya jarang lihat nih Kabelindo ada ya? Kabelindo murni. Oh, ini saham bandar nih. Ya, ini saham bikin sakit perut ini ya. Ntar coba lihat bulanannya. Oh, sebenarnya bulanannya cakep loh itu. Bulanannya cakep kalau kamu punya nyali ya. Cuma kalau saya kadang sering males sama saham kayak begini nih. Oke, Kabelindo ini kalau kamu mau masuk harus ngandelin bahkan bulanannya sih kalau menurut saya. Kalau ngeliat di harian nggak terlalu bagus, tapi kalau di hari di bulanan ini sebenarnya cukup menarik. Kalau kita di HK begini, cuma 20% loh resikonya, aslinya dikit loh itu resikonya. Ini bisa masuk sebenarnya ya menurut aku. Si Kabelindo ini KBLM kalau mau ya, nanti stop lossnya ada di 250, TP-nya kita di 300, sebelum 400 sudah oke. Cuma yang perlu dicatat, Kabelindo ini agresif teman-teman tuh. Kalau saham apalagi sampai di bulanan buntutnya panjang-panjang kayak begini, hati-hati ya, karena sering itu berarti sering dibanting-banting gitu loh, ditarik turunin lagi, tarik turunin lagi, makanya buntutnya sering panjang-panjang begitu tuh, hati-hati. Kalau kamu punya itu nggak boleh meleng ya. Nanti ini KBLM-nya bikin plan di bulanan. Kalau jadi dibikin trading plan-nya nanti aku tulis di channel biru ini KBLM-nya, oke? Nah teman-teman, market sudah mulai membaik, ayo kita belajar analisa ya. Kalau saya biasanya analisa pakai teknikal gitu, dari dulu udah pakai teknikal udah 10 tahunan. Tapi biasanya orang tuh punya kecenderungan, aku sih menyarankan kamu belajar dua-duanya gitu ya. Jadi kalau fundamental itu pakai laporan keuangan, kalau teknikal tuh lihat chart kayak begini gitu. Tapi karena akuntansiku rada blow on gitu ya, jadi aku sedang ya pakai chart kayak begini, menurutku hitungannya jauh lebih simpel gitu, karena cuma hitung-hitungan anak SD gitu kan, terus yang kayak pecahan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kayak level matematika anak SD gitu, buat otak saya jauh lebih ringan gitu ya. Nah kalau kamu kepo pengen belajar technical analysis, aku ada kelasnya gitu ya, nih kayak begini. Apa kalau kamu kepo gitu ya, kelasnya itu 3 bulan. Ngomong-ngomong aku habis pedicure. Bahangi random ya. Anyway, jadi kelasku itu 3 bulan gitu buat yang udah serius. Terus
ada PR-nya, jadi harus kerjain PR gitu. Karena PR ini biar kamu belajar analisa beneran. Karena kalau cuma nonton video doang nggak ada feedback dari saya sambil nonton, apa kan kalau ngerjain PR kan nanti aku kasih feedback gitu ya, itu biasanya pembelajarannya tidak begitu bagus gitu. Makanya ada sistem PR-nya gitu ya. Nah, ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta. Kalau di bawah 10 juta kita hore-hore aja gitu ya. Karena maksudnya gini, bukan aku sok tengil apa gimana, cuma berdasarkan pengalaman gitu ya dan hitungan aku itu nanti kan di kelas itu kan intinya adalah kita belajar dua hal kan, bikin trading plan pakai chart kayak begini sama money management. Nah, money managementnya itu kalau uangmu di bawah 10 juta tuh agak susah gitu, karena pakai cara yang aku terapin itu kurang bisa nggak bisa diterapin karena intinya karena duit kamu terlalu sedikit gitu ya kalau di bawah 10 juta. Makanya biar untuk pengalaman terbaik, makanya aku bilang yang ikut kalau bisa modalnya 10 juta atau ke atas gitu ya. Nah, kalau kamu kepo, kamu bisa DM aku di TikTok sini. Ini kelasnya murni buat kamu belajar, jadi jangan ngarepin rekomendasi khusus karena nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru ini nih ya, masuknya dari profil TikTok aku. Ini gosip buat besok sih udah banyak nih, udah dapat 4 nih ya. Ada BKSL, Harta, Humi, sama tadi KBLM. Kalau yang paling saya suka sih BKSL sebenarnya ya. Tapi anyway, kalau kamu nanti aku lihat lah gitu ya, yang aku bikin trading plan beneran yang mana nanti aku tadi pagi tuh aku rekomen Inco sama apa tadi? Lupa. Nenek-nenek ya, DSNG. Nah, tadi pagi DSNG sama Inco gitu ya. Itu kan kalau di channel biru aku pasti share chartnya, terus kayak masuknya di sini, stop lossnya di sini, terus banyak lah gitu di bulanannya menurut saya begini, mingguannya begini, kan aku kasih detail gitu kan. Nah, itu aku harap bisa buat belajar gitu, jadi bukan cuma buat kamu nyari rekomen doang di channel biru sini ya. Begitu. Aku jual emrat karena ugat-ugat mulu malah terbang. Kau sih emang gitu kadang, nasib ya namanya. Makanya kadang di bursa itu kadang unsur hokinya kadang begitu gitu ya. Jadi kalau ngandelin hoki doang kamu pasti bonyok gitu ya. Tapi kadang ada unsur kayak begitu, udah beli gue tungguin lama, giliran gue jual dia naik gitu. Itu kenapa kadang kalau terlalu banyak loncat-loncat itu tidak saya. Loncat-loncat tuh maksudnya di switch gitu ya. Kayak misalnya ini beli 2 minggu nggak jalan, kamu pindah lagi ke yang lain, pindah lagi yang lain. Itu kalau kamu lakukan secara berturut-turut gitu ya, nanti biasanya gitu, tentunya nggak ada kepastian, tapi biasanya dari pengalaman saya banyakan lepasnya kayak gitu loh. Giliran gue lepas, ganti yang lain, nanti di yang lain gue masih nunggu, yang kemarin gue lepas jalan gitu loh. Jadi seringkali kalau memang udah menurut kamu udah bagus belinya, chartnya masih bagus, stop lossnya memang belum kena, udah tungguin aja. Seringnya itu secara umum itu jauh lebih bagus hasilnya gitu ya. Bakalku udah BKAL ku udah nyangkut Kak. BKAL apa? BKSL. Kalau BKSL mah kemarin-kemarin emang nggak boleh beli kan, waktu dia turun di bawah 120 tuh kan saya bilang nggak boleh beli, itu nanti masih terjun kan sekarang ke 70-an gitu ya. Kalau beli sekarang itu bagus karena resistennya ada di 150, jadi masih jauh gitu maksud saya. Sore Mbak Anggi, sore Arci, Kija Mbak Anggi. Aduh Kak Hazelnut, Kijanya udah tadi, wait and see Kijanya ya. Kija wait and see, ini kita lihat Arci aja nih. Arci ya nggak ada, ya ngambek. Udah kita lihat MDKA dulu. Teman-temannya dulu. MDKA masih begini ya. Ini masih wait and see MDKA-nya. Kemarin saya rekomen Antam. Karena dia yang belum jalan kemarin, kupikir ya masih belum jalan juga sama kayak temennya. Oke lah gitu ya. Ini coba lihat Arcinya. Jangan ngambek dong. Nah, tuh udah enggak. Jangan dikejar ya. Arcinya ini udah jangan dikejar. Ya itu jangan pernah entry yang posisinya di atas MA5 kalau saya sih, karena menurut saya terlalu agresif ya. Jadi sudah BFF makasih, BFF sering ngasih gift, makasih deh ya. Artinya ditunggu aja gitu ya, sabar ya. Belum ada entry yang bagus buat masuk nih gitu ya. Jadi koreksinya belum kurang dalam gitu ya, udah naik lagi nggak apa-apa. Nanti pasti ada kesempatan, sabar. FUTR Kang Anggi AVQ 336. FUTR. Kemarin kan ada di rekomen Kak Narina FUTR-nya 336. Kemarin aku rekomennya 370 malah ya. Ini ya udah FUTR kalau kena stop loss-nya tuh ya, stop loss-nya aku tetapin di 300. Antara itu ya 300-an, kalau kena ya sudah.
Ya karena emang ini kemarin dibikinnya tuh planning FOMO. Planning FOMO tuh masuk ke dekat MA5 kayak begini. Itu baiknya memang seringnya harusnya dihindari gitu ya. Tapi kadang kemarin 2 kali saya sempat FOMO juga, akhirnya ikutan masuk gitu. Ya akhirnya kemarin yang kena stop loss saya NSSS gitu kan. Udah itu FUTR disiplin ya. Itu kalau stop lossnya kena udah lepas dulu aja, gampang, nanti kita cari yang lain. Oke. Adro besok berharap bisa close di atas 2600, bisa nggak ya Kak? Waduh nggak tahu Kak. Soalnya Adaro ini 2600-nya Sumpe kuat banget ini 2500 ya dari Maret 2026, dan sebenarnya nggak dari Maret saja kalau kita lihat dari bulanan. Ayo mana nih? Bulanannya ini Adaro ini udah bertengger dari nih ya Maret 2026 sih bener ya. Jadi masih di atas MA60 kayak begini tuh kenapa saya nggak ngasih rekomen Adaro gitu ya, karena menurut saya pergerakannya tuh kayak kehimpit. Balik lagi kalau MA60 bulanan itu sepengalaman saya harus diperhatikan benar-benar, karena biasanya kuat beneran itu nge-breakoutnya tuh nggak begitu saja gitu ya. Karena bayangin kalau MA60 bulanan itu rata-rata dalam 5 tahun kan, 60 bulan kan gitu. Jadi bukan pere-pere lah dia gitu ya, jangan yang ngarepin kali aja tembus di atas 2600, jangan terlalu begitu gitu. Jadi kalau saya biasanya karena udah tahu 2600-nya ini kuat, ya udah saya tungguin aja gitu ya. Kutunggu engkau Adaro gitu ya. Kak Eko IATA, aduh IATA ini aku nggak suka deh. Nih IATA ini ya, ini tuh masih koreksi Kak ya, masih OTW koreksi paling nggak ke 90 nih. Itu pasti dronjong begitu saja, jangan diserok IATA-nya ya, udah santai aja. Terus selain itu gitu ya, IATA itu aku nggak sukanya urusan ini likuiditas ya. Jadi likuiditasnya itu nggak terlalu bagus. Dia baru bagus likuiditasnya tuh per Desember ini kemarin. Nah Desember ke kanan kayak begini, itu baru bagus. Jadi kalau sampai sekarang kayak 9 bulan ya, Agustus kan bulan 8-9 bulan gitu ya. Itu menurut saya kurang gitu, karena biasanya saya beli tuh hanya yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu. Jadi harus ya itu harus minimal 1 tahun likuiditasnya ya. Kalau yang masih kayak IATA gini masih aku tunggu sampai 1 tahun gitu. Dan terlepas dari itu juga sekarang ini entry-nya ini nggak bisa buat entry, ini sekarang posisinya tuh ketinggian gitu ya harganya. Jadi dia koreksi paling nggak sampai ke 90. Tuh si Coco tuh, aduh bikinin seragam apa, lucu banget sih. Oh ini kali ya, kakaknya penjahit gitu kali ya, bikin seragam gitu ya. Nih Coco tuh nggak boleh beli Kak. Ayo nggak boleh beli Coco ya. Ini nggak boleh beli Coco, ini udah downtrend kayak begini. Aduh lah, ini masalah doang ini. Udah. Dilepas bentar lagi juga di bawah 100 itu si Coco udah dilepas aja ya. Itu nggak worth it ngejar si Coco. Selain itu juga si Coco ini likuiditasnya jelek, balik lagi. Nih kalau banyak yang bolong-bolong kayak begini, itu likuiditasnya jelek dan saya nggak suka. Jadi tolong dihindari saham-saham yang likuiditasnya sering nggak stabil kayak begitu. Apalagi nih Indo Kak, gimana? Indo nih susah ngetiknya karena ada Indonesianya kan, atau harus di scroll ke bawah gitu. Ini Indo nih yang perlu dicatat nih ya, likuiditasnya jelek. Ini kapan nih? Januari 2026. Jadi kalau sampai sekarang berapa tuh? 8 bulan. Itu 1, terus bulanannya gimana sih dia? Itu garis ungu apa itu yang aku tarik? Biasanya kuat kalau garis ungu. Oh, I see ya. Jadi Indo ini emang ya ngeri-ngeri sedep ini. Nih hati-hati nih sama yang kayak begini-begini nih. Nih ya. Tuh candle perbantingan kapan tuh? Januari tuh ya. Jadi ini Indo ini kejam, kalau membanting kejam, teman-teman harus hati-hati. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga selain, mungkin ini masih belum terlalu relevan kali ya. Ini dihapus aja. Yang perlu diperhatikan ini nih. Mana sih? Nah, dipindah ke sini karena itu MA60 mingguan. Nah, ini MA60 mingguannya tuh kuat. Pokoknya yang MA60 itu biasanya kuat gitu ya. Makanya biasanya aku gambar-gambarin kalau relevan gitu ya. Kayak ini kan relevan tuh. Nah, aduh ini Indo nih bikin deg-degan juga nih ya. Kalau kita HK 10%. Sebenarnya masih dapat sih 1/2 ke atas. Cuma yang jadi masalah rada nggak gitu suka sama sahamnya. Sayangnya ya. Sebenarnya itu kalau mau di HK kamunya berani sebenarnya cukup oke nih. Jadi masuknya di
diiris tipis-tipis gitu ya, tipenya si Indo ini. Cuma kalau apa ya nanti dicatat dulu lah, dia catat dulu. Tapi saya nggak terlalu suka ini planningnya. Kakak kalau mau beli Indo boleh ya. Nanti TP-nya 220 maksimal ya. 220 maksimal. Jadi mungkin 210 aja lah udah keluar gitu ya. Boleh kalau mau. Apalagi nih Archie Kak. Archie udah tadi. Nggak boleh masuk. Archie jangan dikejar. WGSH. Nah, WGSH ini emang kelihatannya uptrend Kak. Cuma nih kan hari ini kan koreksi nih merah nih ya. Itu kenapa koreksi nyenggol MA 60 mingguan. Itu kenapa yang kemarin Kak itu sama contohnya kayak si Indo tadi gitu loh. Jadi MA 60 mingguannya itu ditarik kayak dari mingguan sini. Ayo mana? Nah, nih ya tuh. Jadi kalau nggak digambar tuh ada MA 60-nya di sini ya. Biasanya MA 60 itu kuat gitu ya. Makanya kalau masih berlaku sebagai resisten itu biasanya saya liatin gitu. Kalau kita bikin trading plan itu harus TP-nya sebelum MA 60 mingguan itu. Makanya aku gambar begini itu biar kelihatan di hariannya. Nah, ini kan udah deket banget nih. Ini kayak begini kamu nggak boleh beli. Karena sama aja kayak beli deket resisten gitu ya. Biarin dia nanti tembus dulu gitu. Biar dia confirm misalnya, oh beneran uptrend nih Kak, jos kotos-kotos beneran uptrend ke atas gitu. Nah itu baru nanti kita beli gitu. Anyway untuk WGSH ini kalau kamu pakai Stockbit, nggak tahu kenapa tuh chartnya beda sendiri sama yang lain gitu ya. Aku nanya sama Stockbitnya katanya karena ada hitungan apa gitu, yang lain tidak dimasukkan, kalau Stockbit dimasukkan gitu, jadi dia beda sendiri. Jadi kalau kamu bingung kenapa chartnya beda, itu jawabannya, dan saya nggak tahu kenapa beda kayak begitu. Stockbit tuh kadang ada beberapa saham yang dia kayak beda sendiri gitu. Kalau saya ya main aman karena yang lain saya lihat sama gitu kan, saya cek Mirae, RHB, Philips, terus satunya apa ya lupa gitu ya. Jadi aku milih yang banyak lah gitu, akhirnya aku nggak beli WGSH begitu. Jadi kalau kamu ngelihat di Stockbit kok rada beda ininya chartnya, karena dia nggak tahu itu Stockbitnya begitu ya. Inet, nih Inet tadi balik lagi nggak boleh dikejar ya, sabar. Inet tuh baru konfirmasi uptrend ini ya, baru konfirmasi doang ya, tidak semua uptrend harus dibeli, inget ya. Jadi nggak semua uptrend harus dibeli, sabar, kita nunggu konfirmasi. Bukan nunggu konfirmasi, nunggu koreksi gitu. Jadi memang di saham itu kadang sering lucu saya kalau mau beli gitu ya. Kalau masih di bawah nunggu konfirmasi uptrend, tapi nanti giliran udah confirm uptrend saya malah nunggu koreksi gitu ya. Jadi emang kalau nggak paham konsepnya itu kayak lucu, gimana sih kemarin katanya nunggu uptrend, ini udah uptrend suruh nunggu koreksi. Beli aja dari kemarin gitu kan ya. Nah, itu kenapa harus paham gitu ya. Jadi kalau nunggu kayak sekarang misalnya Raja tuh kita lagi nunggu uptrend gitu kan. Dia tembus di atas 1000 gitu. Itu biar lebih biar kita ngeh gitu loh, maksudnya oke, udah uptrend gitu. Tapi tidak semua uptrend tuh kita langsung beli gitu. Jadi belinya juga harus, entry-nya harus bagus. Ya itu kenapa aku bilang ada 3 hal yang harus kita pahamin kalau mau bertahan lama di stock market gitu ya. Ini dari sisi taktikal gitu kan. Yang pertama itu adalah likuiditas saham. Saya tuh hanya beli saham yang likuiditasnya bagus minimal 1 tahun ya. Kalau di bawah 1 tahun biasanya saya nunggu kayak IATA itu kan baru berapa tadi aku bilang 9 bulanan ya sekitar itu gitu. Itu masih aku tunggu, walaupun kadang kadang ngeselin gitu ya, tapi banyakan selamatnya gitu ya kalau nunggu di saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Kenapa saya nggak pernah beli BNBR gitu kan, itu karena likuiditasnya kadang ada kadang nggak ada, kadang nggak ada gitu tuh. Aku deg-degan kalau beli saham yang kayak begitu ya. Itu satu. Terus kedua tuh tren gitu, aku hanya membeli saham yang jangka menengahnya uptrend. Jadi yang kayak TPIA sama DSSA itu pasti aku nggak bakal beli karena jangka menengahnya menurut saya belum uptrend gitu ya. Sama banking, itu aku udah nggak beli banking 3 tahun gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya jangka menengahnya belum bagus gitu. Padahal kan banking itu kan big brand semua ya gitu. Maksudnya nggak ada yang abal-abal, yang berempat itu kan emang beneran bagus gitu. Tapi kalau jangka menengahnya nggak uptrend, saya nggak mau beli gitu. Nah terus yang ketiga tuh adalah yang saya udah tahu likuiditasnya bagus, uptrend. Nah ini yang kita lagi nunggu entry point, nih kayak begini ya. Jadi harus paham support and resistance, dan biasanya saya belinya di dekat MA 20 atau MA 60 gitu loh. Jadi itu emang hal yang aku terapkan kalau aku trading begitu. Dan sebenarnya nggak harus kayak saya gitu, kamu bebas sebenarnya, tapi yang penting kamu punya kayak requirement, jadi kayak persyaratan yang harus dipenuhi sebuah saham gitu ya, supaya bisa masuk portofolio kamu gitu. Jadi
kita jadi ini apa trader gaya gitu kan, jangan asal dikasih hijau dikit di running trade terus kita beli gitu kan. Itu bandar itu sering ngerjain retail tuh begitu modusnya gitu ya, karena tahu retail itu senang banget ngeliatin running trade. Nah, kalau kamu mau belajar secara detail aku analisanya gimana secara teknikal, bisa ikut kelas aku di sini nih. Jadi dua hal yang aku ajarin di kelas aku tuh adalah gimana bikin trading plan sama money management. Itu dua hal yang harus kamu kuasain supaya yaitu tadi bisa bertahan lama di market gitu ya. Nah, kalau kamu kepo, kamu bisa DM aku di TikTok di sini. Kelasku itu 3 bulan. Materinya tuh pakai video, jadi bisa diulang-ulang, enak gitu ya. Terus nggak tergantung waktu kan, bebas kamu tiap ada kesempatan kamu bisa buka lagi dan belajar lagi gitu. Terus tapi ada PR-nya. Kenapa dikasih PR Mbak Anggi? Biar kamu belajar beneran gitu ya. Jadi aku pengennya itu di desain kelas ini tuh ada PR-nya, kamu ngerjain, nanti aku kasih feedback pribadi. Jadi nanti kamu kayaknya pemahamannya masih salah di sini, ada koreksi di sini bla bla segala macam. Itu jauh lebih cepat daripada kamu cuma kayak nonton video terus gitu ya. Itu jauh lebih cepat, ada PR-nya, kenapa dibikin PR. Begitu. Oke, nah terus apa lagi? Yang ikut kelas ini tuh aku desain buat yang udah serius di saham. Jadi modalnya minimal 10 juta. Lebih banyak lebih baik gitu. 10 jutanya buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta, bukan ya. Jadi karena udah aku hitung modal minimalnya supaya bisa menerapkan money management tuh paling nggak portonya 10 juta lah, itu rada lumayan gitu ya. Jadi kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Kelas ini beneran buat belajar. Jadi jangan ngarep rekomen, soalnya nggak ada. Aku bilangin di awal ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini nih gitu ya. Masuknya lewat profile TikTok aku. Besok nih kayaknya udah banyak nih gosip buat ini, buat rekomen ya. Ada BKSL, Harta, Bumi, KBLM, Indo tuh Banggi FOMO. Nggak tahu nanti yang dibikin trading plan yang mana. Kadang soalnya saya tuh kalau bikin kebanyakan, misalnya sehari ngasih 5 gitu ya trading plan tuh, menurut saya kayak agak overkill gitu. Orang tuh kayak bingung gitu kan gitu. Jadi biasanya saya pilih yang terbaik menurut saya gitu. Ya makanya kadang kalau kebanyakan saya sering bingung, karena kadang seringnya di marketnya giliran rada bagus gitu ya, balik gitu. Nanti tuh bagusnya tuh barengan. Jadi kadang galau gitu. 1 tahun sudah terlewat 50% dan RDN juga melayang 50%. Kalau nyampe 50% gitu Kak, berarti money manajemennya kurang bagus ya. Perlu dicatat teman-teman, kalau turunnya itu sampai 50%, itu balikinnya tuh susah. Makanya hati-hati sekali sama yang namanya money management. Kan trading gitu, harusnya abis dari Maret itu harusnya saya nggak trading gitu, tapi saya masih trading dengan keras kepalanya 2 bulan gitu ya. Sampai akhirnya saya berhenti tradingnya Juni gitu. Itu terlalu keras kepala. Harusnya Maret gitu ya. Koreksi buat saya juga gitu. Terus itu turun 30% kan, tadinya kayak di channel biru ini kan, jadi aku bikin portofolio publik yang emang buat ditonton publik gitu kan. Saya beli pakai saham yang saya rekomen di channel biru ini. Nah terus kan saya modalin 10 juta, terus turun jadi tinggal 7 juta gitu kan kemarin itu. Jadi ya udah, terus akhirnya udah mulai trading lagi kemarin. Sekarang ya 7,5-an lah gitu ya. OTW 8 gitu juta. Terus cut loss bla bla segala macem, jadi tinggal 5 juta. Itu buat balikin ke 10 jutanya tuh kamu harus naik 100% kan portonya. Itu tuh susah teman-teman ya. Secara realistis itu tuh susah. Makanya hati-hati sekali dalam money management begitu gitu. Jadi mengembalikan modal yang udah hilang itu susah kalau turunnya terlalu dalam gitu ya. Jadi itu kenapa money management itu penting tuh, karena begitu. Boleh review Pada Kak. Pada nih kayaknya rada-rada butut deh. Money management likuiditasnya. Ini jangan dikejar. Jangan dikejar nyangkut ya, jangan dikejar nyangkut. Nah, nih tuh kan bener Pada ya. Jadi Pada ini sebelum kapan ini? Januari tuh ya. Sebelum Januari tuh likuiditasnya jelek tuh ya. Butut-butut kayak begitu tuh saya nggak suka likuiditasnya ya. Jadi kalau kita hitung dari Januari, dia likuiditasnya bagus nih 8 bulan lah ya, let's say ini kan Agustus gitu kan. Jadi kalau buat saya itu masih nunggu kayak 4 bulan lagi gitu, biar dia likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu kan. Nah kalau kamu nggak se-strike saya gitu ya, nggak sepemilih saya, ini toh tetap nggak boleh masuk ya, karena kalau lagi uptrend kayak begini nih itu bukan entry yang bagus buat masuk gitu ya. Jadi ditunggu aja koreksinya. Kamu kalau masuk dekat MA20 atau MA60 di sini. Oke? Gitu. Asri apa kabar tuh, nanyain Asri. Alam Sutra Reality. Oh. Ini ukuran properti lumayan sih. Properti tuh pada butut semua.
Oh, nggak jadi lumayan lihat bulanannya takut ya. Saya teman-teman, jadi gini, Asri ini itu kan downtrend, kalau secara bulanan downtrend gitu ya. Nah anyway dia udah ditahan di support tuh dari nih 112 di sini supportnya ya. Kira-kira 115 dari kapan ini? 2020. Jadi belum kemana-mana harganya dari 2020. Kalau saya sih, kalau setupnya kayak begini bulanannya itu lebih milih nggak trading kak, karena ini sekarang lagi harganya tuh ditahan MA60 nih ya. Udah lama tuh ditahan MA60 gini kan. Nah itu saya tuh nggak suka setup yang kayak begitu gitu. Jadi biasanya nih kalau yang ini kan harga lihat moving average-nya di atas harga semua gitu ya. Jadi kayak jadi atap berlapis gitu ya di atas harga. Itu saya cenderung menghindari beli saham yang bulanannya kayak begitu. Karena biasanya naiknya itu alot gitu. Karena apa? Karena dihalangi moving average itu tadi gitu ya. Jadi paling enak beli saham itu yang moving average-nya di bawah gitu. Nah, menyangga gitu kayak dipegangin gitu. Itu jauh lebih enak naiknya daripada kayak begini moving average-nya di atas harga. Entah kenapa kok lagi bikin CTRA, coba lihat. CTRA saya tuh nggak suka bulanannya kalau nggak salah. CTRA tuh sideways atau tuh ini kenapa aku nggak suka CTRA ya. Nih ya, karena ada di bawah di bawah MA kayak begitu, MA5 lagi ya. Itu saya takut kalau kayak begini ya. Itu emang saya hindarin. Jadi saya nggak mau beli saham yang 5 bulan terakhir tuh cenderung turun candlenya gitu ya. 5 bulan terakhir itu aku hindarin emang. Itu kenapa aku nggak mau beli CTRA. Jadi jangan cuma ngelihat hariannya cakep doang gitu, tapi ngelihat setting bulanannya kayak gimana. Ini kayak begini nih saya takut terus terang aja ya. Biarin aja. Sebenarnya kalau ngelihat di harian ini kayak oke kan, tuh lihat kayak oke gitu perkembangannya ya. Tapi ya itu tadi, karena ngelihat bulanannya kayak begitu saya biasanya takut. Kak Anggi BRMS dong, aku nyangkut di 700 kan udah dibahas tadi BRMS-nya. Masih wait and see kita. Tuh, nunggu jebol 700 ya. Kakak ya BG 700, aku tuh nunggu jebol 700 kak ya. BRMS ini menurut saya kalau jebol di atas 700 itu cakep ya. Reversalnya berhasil menurut saya, cus gitu kalau di atas 700 ya. Jadi ditunggu aja. Apalagi nih BRPT. BRPT, PTRO aku juga lagi nungguin tuh nih. BRPT nih aku lagi nungguin nih ya, nunggu di atas 2000. 2000 benar-benar 2000 ya. Yang garis hitam ini ya, kalau dia cus di atas 2000 ini cakep BRPT. Sabar, wait and see. Wait and see, sabar, jangan gegabah, jangan segabah, sabar. PTRO ini aku juga menunggu nih. Nih kalau tembus di atas 6000 kayaknya aku switch. Mungkin yang aku switch PTBA nanti. Tapi khusus untuk PTRO ya. Karena PTRO-nya ini kan agresif kan teman-teman. Kalau naik cepet gitu biasanya kan begitu, biasanya berdasarkan track record gitu ya. Jadi menurut saya kalau dia bisa confirm di atas 6000 PTRO ini menarik gitu ya. Sedangkan kalau beratin PTBA tuh pasti geraknya agak lama gitu, aku udah tahu gitu. Jadi makanya ya switch itu kadang banyak pertimbangannya ya, jangan asal loncat-loncat aja. Itu balik tadi yang aku bilang gitu ya. Kalau kita kebanyakan kayak beli saham ini terus seminggu nggak jalan, pindah lagi nanti kayak Emrat gitu, giliran gua pindah dia arah gitu kan ya. Itu kalau kita terus-terusan pindah kayak begitu tiap minggu ada yang di switch biasanya kita cenderung kehilangan semua momentum gitu ya. Yang tadinya sebenarnya bagus dia jadi giliran gue jual dia terbang gitu ya. Itu makanya jangan terlalu sering switch tuh kayak begitu. Klip kak, dia terbang. Ada ya saham Clip ya? Clip mana? Clip nggak ada, salah kode kali. Koka udah sekarat kan turun banyak. Ya nih kokanya ngeselin ya, kokanya ya. Aku sih stop lossnya di 155 emang agak dalam kak, sengaja ya. Karena kalau aku tuh udah hafal kalau misalnya dibikin misalnya di 180 sini gitu ya, itu pasti sering diturunin, nyenggol terus naik lagi gitu kayak dikerjain bandar. Karena kebanyakan orang pasti nyeting stop loss itu di bawah swing low terdekat kan. Makanya biasanya saya berusaha swing low terdekat tak turunin lagi sedikit gitu ya. Makanya aku nyeting di 155. Jadi kita lihat saja itu nanti nasibnya Koka gimana. Kalau 155-nya kena ya berarti memang penurunannya cukup kuat ya, dilepas aja dulu mau gimana ya. GIAA nggak boleh beli ya. GIAA nggak boleh beli. Nih ya.
Lagi kayak begini nggak boleh beli ya. Itu satu lagi di MA5. Tapi yang lebih parah dari GIAA itu adalah likuiditasnya teman-teman. Di kalangan saham ya hitungannya dia kan BUMN, keren ya, masa apa pesawat terbang cuy gitu ya. Tapi kayak sahamnya tuh butut pisan tuh lihat. Ya likuiditasnya jelek, pakai banget gitu ya tuh. Bayangin saham BUMN bisa kayak saham abal-abal iplik-iplik kayak BP. Kelasnya tuh kayak BP grafiknya gitu ya. Jadi makanya saya seumur-umur nggak pernah beli GIAA ini ya gitu. Jadi udahlah ya, di skip aja ini GIAA ya. Apa WiFi? Nah ini WiFi juga lagi wait and see ya. Aku lagi nunggu WiFi ini tembus di atas 2400. Menurutku kalau tembus di atas 2400 ini WiFi cakep teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja ya. Ini sebenarnya udah mulai kelihatan kan banyak yang balik tapi lagi nunggu konfirmasi gitu ya. Karena memang bursanya juga lagi nunggu konfirmasi kan. Ya udah mulai menguat sih, tapi balik lagi aku pengennya di atas 6.500 biar lebih meyakinkan gitu bursanya. So ya yang lain banyak yang mengikuti gitu. GIAA banyak utang betul ya. Ini gosip dikit. Jadi kalau GIAA itu kan masuknya pesawat terbang ya kan, aeroplane industri. Nah itu katanya memang secara industri aeroplane di mana saja dari GIAA, Airbus, terus apa sih semua yang merek-merek pesawat itu gitu ya, itu memang katanya industri yang berat gitu ya. Jadi kalau kita buat trading mah masih oke lah gitu ya. Dalam artian kalau kita ngelihat momen kita bisa masuk, tapi kalau you mau pegang jangka panjang aeroplane baiknya jangan. Katanya begitu. Itu sudah terkenal katanya di dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi maksudnya kayak di investor seluruh dunia tuh mereka kalau pegang jangka panjang untuk untuk pesawat terbang gitu mereka takut. Gitu, SGRO ke Anggi aku tunggu turun 4250 nggak turun-turun sekarang udah 4700. SGRO tadi dulu lihat. SGRO iya ditunggu turun-turun kagak turun-turun ya, emang udah kadang nasib begitu ya. Itu ada di MA5 pula Kak gitu ya, mau beli takut juga gitu, jadi akhirnya udahlah ya, bertobat nggak boleh beli planning FOMO. Jadi memang kalau kayak begini, kalau kakak mau beli itu jatuhnya planning FOMO. Nanti stop lossnya di sini kan 3950 mungkin stop lossnya, nah sekitar daerah situ. Nanti kalau beneran koreksi ke MA20 kayak NSSS nasibnya gitu kan, dia koreksi sebenarnya itu koreksi normal, bukan NSSS jadi busuk gitu, enggak gitu, itu koreksi normal. Cuma karena kita bikinnya planning FOMO, begitu dia koreksi normal kita kena cut loss. Itu udah hitungannya udah begitu memang gitu, makanya MA5 baiknya dihindari itu karena begitu. Ya, jadi ya balik ke masing-masing gitu dengan resiko gitu ya. Jadi kalau belinya di MA5 udah tahu diri aja, kalau dia koreksi ke MA20 ya kita pasti stop loss gitu. Nah, ini yang perlu dicatat, menariknya ini si siapa SGRO resisten bulanannya resisten all time high-nya masih jauh tuh. Nih, yang aku tadi bilang paling enak beli tuh yang MA-nya ada di bawah harga nih, kayak begini nih tuh lihat. MA-nya ada di bawah harga kan semuanya kan. Nah, ini biasanya yang kayak begini teman-teman itu naiknya lebih ringan kalau moving average-nya ada di bawah harga gitu ya. Itu kenapa kalau yang tadi kayak Asri tuh moving average-nya ada di atas harga, itu saya nggak terlalu suka yang kayak begitu karena begitu. Ya, naiknya lebih berat biasanya. Ini ditulisin resisten all time high. Nah, apalagi nih data. Kemarin aku lagi nungguin data nih, gimana? Ya masih gitu-gitu aja ya. Ini udah ping tapi pingnya begini, ping. Ini data tipenya kayaknya mau bakal kayak Emrat Kak. Diam gitu kan, ugat, nggak jelas, bikin kesel gitu, yang tahu-tahu naik ceprut gitu. Kayaknya sih tipenya begitu nih si data, tapi sementara ya belum tak rekomen sih. Ini kalau misalnya kita rekomen stop lossnya di berapa ini ya? Misalnya ini 15% di bawah sini. 50%, sorry aja ya. Nantilah wait and see dulu lah datanya. Paling ya kalau kamu mau gambling beli udah aja gitu kan. Nanti tungguin kali dia kayak Emrat gitu kan. Nanti naik ke atas cus gitu. Karena biasanya kalau yang lama ugat-ugat kayak begini nanti tahu-tahu jreng, tahu-tahu naik begitu ya.
Kang Anggi FUTR dong. FUTR tuh udah direkomend kemarin. Terus pakai planning FOMO. Nah, ini sekarang stop loss mau kena ya. Menuju kayak NSSS. Kalau kemarin NSSS kan langsung kena gitu ya. Saya juga cut loss itu NSSS. Jadi ya kalau belum beli sih menurut saya nanti aja belinya gitu ya. Kalau yang udah beli pakai planning FOMO kemarin dieksekusi dengan baik supaya resikonya terkontrol. Udah cut loss nggak apa-apa, nanti di yang ke depan kita bisa balik lagi. CLPI. Walah, salah ketik. CLPI, baiklah. Weh, ini saham ngeri nih. Saham bandar. Aduh, nggak berani Kak. Ini resisten udah tinggi banget tuh, di dekat resisten all time high-nya 1800. Takut sebenarnya masih di atas sih ya. Cuma ini kalau kita beli ini nggak ada entry yang bagus juga sih. Udah gitu satu ya, ini tuh lihat kan sering ajut-ajutan kayak begini, hati-hati yang kayak begini nih. Ya buntutnya panjang-panjang, dia agresif kayak begini, hati-hati. Saham bandar biasanya kayak begitu ya, sering dikocok-kocok. Kalau toh kamu beli di sini, kalau saya sih nggak mau, takut. Tapi sebenarnya itu coba lihat. Ini tak gerak-gerakin ya. Ini segini ini cuma 6%. Yang menurut saya itu tuh dikit, cuma kelihatannya lebar gitu ya. Ini kalau taruh di bawah 15% ya. Ntar kalau kita nekat, ini ke atasnya berapa nih? Sampai itu tadi garis ungu tuh. Oh, 15% doang. Berarti ya stop lossnya memang harus di sini. Masih banyak yang lain kayak yang lebih bagus. Mending beli BKSL daripada beli CLPI ini ya. Mending BKSL. PGO menarik Kak, tunggu koreksi bentar aja tuh. Iya emang PGO tuh kemarin saya udah mau bikin trading plan. Nih, saya tuh udah mau bikin trading plan pas di sini nih. Nih di 1070 nih di sini nih ya. Tapi kagak jadi ya. Nggak jadi karena ya galau gitu ya. Terus MACD-nya nih belum pink gitu kan. Nah, terus dia sekarang benar sih nunggu koreksi lagi. Kalau misalnya kita bisa dapat di 1070 menurut saya cukup oke PGO ini. Gitu. Apalagi nih, MAPI. Nah, ini masih pada ngarep MAPI ya. MAPI pink guys, pink. MACD-nya pink. Wuhu. Ya. Ini nanti pada galau lagi nih. Kita soalnya MAPI kemarin TP jadi pada euforia ya, beli MAPI lagi gitu ya. Padahal balik lagi hanya karena kemarin kita TP bukan berarti nih kalau beli MAPI TP lagi gitu ya, harus dibedakan gitu. Jadi memang psikologi itu sangat menentukan gitu ya. Itu kenapa aku kadang kalau kayak ini nih habis beli MAPI nih, terus ini kan MAPI-nya bagus lagi, biasanya aku dengan sengaja memilih saham yang lain gitu, karena biasanya kalau tadinya beli apalagi untung, sebenarnya mau untung mau rugi sama aja sih, tapi pokoknya tadinya beli terus sekarang mau beli lagi tuh kita pikirannya karena kemarin TP, makanya gue bakal TP lagi gitu ya. Padahal tuh nggak ada hubungannya gitu ya, itu dua transaksi yang berbeda. Makanya saya cenderung menghindari beli saham yang sama gitu. Tapi itu saya aja sih gitu, untuk menghindari kayak perspektif yang terlalu terlalu ngarep gitu ya. Jadi kayak biasanya kita kalau udah punya tendensi pengen beli itu kayak bagus kok chartnya gitu ya, jadi nyari-nyari gitu, makanya saya cenderung menghindari gitu. Tapi jadi hal-hal psikologi kayak gitu tuh kadang tiap orang punya kayak catatannya sendiri-sendiri sih, kamu gak harus kayak saya, cuma saya cenderung menerapkan itu di trading saya gitu. Jadi biasanya sahamnya emang tak bikin beda-beda begitu ya. Tapi kalau ya yang jelas kalau psikologi doang gak ada ilmunya mah percuma ya, maksudnya kurang gitu ya. Tetap harus ada basic ilmunya, dan biasanya basic ilmu menurut saya analisa saham tuh intinya tuh dua gitu ya. Jadi fundamental sama teknikal. Fundamental biasanya pakai laporan keuangan gitu kan, sampai kamu ngitung harga wajarnya gitu ya. Jadi jangan cuma rasio keuangan ya gitu. Terus sama yang kedua tuh ini chart gitu ya, technical analysis. Biasanya orang tuh punya kecenderungan suka salah satu gitu. Kalau saya senangnya memang teknikal, udah belajar dua-duanya tuh senengnya teknikal, karena kalau di fundamental itu benar-benar harus pakai
harus ngitung pakai Excel guys. Itu harus tingkat dewa Excelnya gitu ya. Saya terus terang tidak sabar gitu, makanya nggak pernah nerapin fundamental secara serius gitu ya. Anyway, kalau kamu mau belajar technical analysis, ada kelas aku di sini ya. Jadi kelasnya itu 3 bulan. Buat yang udah serius ada PR-nya anyway. Terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Nanti materinya itu pakai video, jadi bisa kamu ulang-ulang gitu ya. Nah, itu kenapa dibikin ada PR-nya, supaya kamu ngerjain beneran. Jadi biasanya tuh feedbacknya jauh lebih bagus kalau kamu ada pengerjaannya gitu ya. Kita bisa diskusi di situ, itu jauh lebih enak. Terus udah gitu lebih enak lagi kenapa dibikin 3 bulan? Karena biar kamu punya banyak waktu buat nanya. Karena pengalaman saya dulu waktu zaman newbie 10 tahun yang lalu, kalau ikut seminar sekali terus udah selesai terus udah gitu saya pas nerapin belajar terus saya bingung, ada pertanyaan saya nggak tahu mau nanya kemana gitu. Itu kenapa dibikin 3 bulan. Jadi hopefully kamu bisa belajar, nanti dikerjain, kalau mau nanya sayanya masih ada gitu. Maksudnya kamu bisa bertanya ke orang yang ngasih materi yang sama. Kira-kira begitu. Oke? Jadi kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Jangan ngarepin rekomendasi kalau ikut, soalnya nggak ada. Ini aku kasih tahu gitu ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini ya. Jadi dari profil TikTok aku. Besok nih kayaknya rame nih rekomennya nih. Bangginya FOMO. Ya, udah nemu apa nih? BKSL, Harta, Humi, KBLM sama Indo. Nggak bakal saya bikin trading plan semua sih, 5-5-nya. Mungkin nanti saya pilihin. Kayaknya sih kesayangan saya BKSL kayaknya. Biasanya saya tuh banyak benernya kalau nggak bisa BKSL ya. Soalnya BKSL tuh kayak udah hafal gitu, udah familiar sama sahamnya. Jadi ya relatif saya lebih pede kalau nggak bisa BKSL. Gitu. Apalagi nih? Kak Anggi, nasib Smil sama Dewa gimana ya? Dewa aku masih pegang Kak, oke-oke aja menurut saya sih Dewa sih. Memang dia belum naik. Emang belum naik tuh kan, masih menunggu ya. Saya masih pegang si Dewa ini sesuai plan aja gitu ya. Ini memang kemarin kan plannya agak FOMO ya. MACD-nya belum bagus gitu kan. Nah, ini MACD-nya tuh lihat masih memanjang gitu nih. Ini sih harapannya sih segera jadi pink gitu ya. Nanti buat teman-teman yang belum masuk kan bisa masuk pas MACD-nya pink. Nah, terus udah deh. Gitu ya. Ini Dewa, terus apa lagi nih? Smil. Iya tuh Smil kemarin yang stop loss segede gabrak. Nah nih ya, nih Smil sih stop lossnya masih jauh tuh ya. Tapi ini gede gambarnya doang sih. Kalau dipersenin mah nggak nyampe 20%. Nyampe ding Banggi ngaco di 25%. Apa ininya stop lossnya ya. Emang agak lebar. Ini waktu si Smil ini juga planning FOMO ini. Ya makanya masuk ke di MA5 tuh, lihat garisnya ya. Nih di sini gitu. Ini harusnya nih sekarang kita baru mau masuk nih kalau kita tidak planning FOMO kemarin gitu ya, nunggu MACD-nya pink harusnya. Jadi itu bedanya bikin planning FOMO sama planning yang menunggu gitu ya. Planning yang nunggu di MA20 tuh kayak begitu ya. Sejauh ini Mbak Anggi pernah profit 100%? Nggak pernah, waktu Covid kemarin terutama ya. Waktu Covid itu saya banyak saya ingat Antam dapat 100% saya gitu ya. Tapi ini yang saya pelajari gitu ya. Kamu nggak perlu terobsesi sama profit 100% gitu aku bilangin. Jadi jangan pernah mengharapkan misalnya dalam satu tiap transaksi kamu nyari yang beggar mana nih, terobsesi nyari 100% kayak begitu menurut saya tidak efisien. Karena saya dulu kayak begitu karena pernah dapat beggar mantap kan, gila beggar guys gitu ya, Antam 100% gitu ini. Akhirnya saya terobsesi. Jadi kalau nggak 100% tuh saya kayak nggak mantep gitu ya. Akhirnya tuh suatu hari saya beli Indi udah 75% karena saya bukan yakin sih, maksudnya emang top all time high-nya itu di 4.400 kalau nggak salah, 4.000 deh gitu ya. Saya pokoknya nggak mau TP kecuali di 4.000 gitu kan. Ya ini biasa pede gitu ya. PDTTM, percaya diri tak tahu malu gitu sayanya. Akhirnya 75% nggak saya TP gitu kan. Pokoknya singkat cerita akhirnya saya dapatnya cuma 15% karena saya kesel gitu, ternyata dia koreksi gitu kan. Jadi akhirnya saya habis gitu tidak terlalu terobsesi mencari 100%. Jadi kalau toh dapat 100% kayak sekarang nih BSML itu saya ngincer biar dapat 100%. Ngincer belum tentu saya eksekusi nanti. Tunggu aja karena pengalaman dari Indi itu gitu ya. Jadi saya lebih mikirnya bagaimana kita misalnya dalam jangka panjang cenderung equity-nya naik tapi tidak perlu terobsesi harus 100% gitu. Tapi memang kalau 100% tuh kayak ego gitu gak sih gitu kan, kayak keren one bagger guys gitu ya. Tapi sebenarnya untuk profitable di market kamu gak perlu terobsesi dengan si 100% itu. At least dari saya begitu. Terima kasih sudah datang di TikToknya Mbak Anggi. Kak Anggi Raja gimana Raja?
Raja masih nunggu koreksi, nunggu breakout Kak di 1000. Nih Raja nih, kalau breakout di atas 1000 menurut saya dia cakep sih Raja nih. Nah ya, ini masih lemes-lemes begini ya. Kalau dia breakout ke atas 1000 nih jauh lebih bagus sih Raja ini ya. Gak urus lah BBRI mau naik mau turun. Aduh, coba analisa Dewa. Dewa udah direkomen Kak, aku udah beli Dewanya ya di 466. Nih. Ya Dewa menurut saya kalau kamu mau beli Dewa boleh tuh, udah aku bikinin planningnya. Walaupun itu kemarin planningnya ada planning FOMO karena tapi planning FOMO-nya udah di EMA 20, jadi saya masih rada lumayan gitu ya. Karena MACD-nya belum pink. Ini sebenarnya kalau nunggu MACD-nya pink mungkin masuknya dalam minggu-minggu inilah, dalam hari-hari ini. Nunggu MACD-nya pink nanti terus masuk. JGLE. Aduh, JGLE ini skip deh ya. Udah ya. Ini JGLE ini kayak begini tuh. Likuiditasnya butut, saya sebel deh sama saham-saham yang kayak begini likuiditasnya butut, udah di skip aja ya. Apalagi sekarang ini posisi harganya ya teman-teman di dekat 100 ini resistennya JGLE, teman-teman tolong jangan masuk di situ, itu tinggal nyangkutnya doang ya. Kalau toh kamu terobsesi pengen masuk JGLE untuk alasan apapun gitu ya, paling enggak di 62 lah ya, di sini nih ya. Jadi masih nunggu turun di bawah gitu. Jangan masuk di atas begitu 80, itu dekat banget sama resisten 100-nya. Tinggal gelundungnya doang. BKSL Kak Anggi, BKSL kayaknya besok mau direkomen, nanti aku taruh di channel biru ya. FUTR udah direkomen, udah mau kena stop loss-nya ya. Kemarin kita ngerekomen pakai planning FOMO ya, masuk ke di MA5. Nah, itulah jadinya ya. Stop loss-nya mau kena. MDAS, emang ada ya saham MDAS ya? Enggak tahu, enggak ada, salah ketik kali. Aduh, udah nama ininya sang pendosa lagi. Nama akunnya yang bagus dong ya. VKTR. Ini VKTR kalau aku skip Kak, karena deket resisten all time high di 1000. Jadi 1000-nya itu kuat, pakai banget gitu ya. Jadi karena kuat, jadi kita kalau bikin trading plan tuh harus TP sebelum 1000-nya ini. Nah yang jadi masalah 1000-nya ini kan udah dekat banget ya. Jadi kita nggak bisa bikin trading plan yang bagus gitu. Kija gimana Kak? Kija masih wait and see ya. Jangan dikejar Kijanya nih. Hari ini kan jos kotos-kotos nih, jangan dikejar. Ternyangkut, sabar. Ya sabar. Itu cuma konfirmasi breakout kalau menurut saya gitu ya. Konfirmasi kalau dia mau uptrend gitu, sabar. Nanti kita beli, ada momennya kita beli Kija. Saya juga seneng ini beli Kija ya. Apalagi dia ini top resistennya di 325. Itu tuh jadi maksudnya kalau nanti misalnya kita beli di 150 gitu, bayangin kan beggar tuh ke 100 ke 300 kalau mau ngincer beggar. Nggak harus ngincer beggar balik lagi gitu ya. Tapi maksud saya range pergerakannya ini masih tinggi sekali ke atas gitu. Kita nggak perlu ketakutan nanti nggak ada momen kita bisa beli Kija gitu ya, sabar. PPRE apa kabar, kok nggak ada yang nanyain PPRE sih? Ya PPRE-nya masih begini uget-uget ya. Ya udah nggak bisa diapain, masih nunggu nunggu konfirmasi juga si siapa PPRE ini. Mungkin kalau tembus di atas 125 lebih bagus nih. Coba dibikin garis 125-nya. Nah kira-kira begini ya, kalau tembus di atas 125 kayaknya bagus. FUTR valid head and neck breakout Kak. Waduh, head and neck breakout tuh gimana ya? Head and shoulders. Saya terus terang tuh nggak pernah pakai head and shoulders Kak. Saya nggak ngerti head and shoulders itu ya. Tapi yang jelas ini sekarang memang koreksi kayak MA 20 gitu ya. Ini kok aku malah bikin Fibo. Jadi sebenarnya kita harusnya nih baru mau masuk gitu ya. Cuma karena kemarin kita bikin planning FOMO nih kayak begini. Nah ya, stop loss-nya udah mau kena, udah dieksekusi dulu aja ya. Kalau stop loss-nya kena ya udah. Karena berarti dia memang harusnya itu koreksi kayak MA 20 gitu kan. Ini harusnya nih kita lagi mikir-mikir mau beli kalau nggak pakai planning FOMO. Makanya jangan pakai planning FOMO kayak begitu ya. Indi ini udah disuruh beli juga deh kemarin. Udah seminggu suruh beli Indi. Ya 2600 dah. Ya 2580 sih sebenarnya, komen aku 2590 ya. Itu kalau kamu beli di harga sekarang ya masih boleh sih. Masih boleh, nanti TP-nya dinaikin dikit, mungkin 3.500 lebih dikit gitu ya. Bisa diubah-ubah dikit planningnya sebenarnya gitu ya. Si Indi ini masih oke sih kalau mau masuk menurut aku. Mau pom-pom Mina lagi. Ya Allah, apa kabar si Mina? Jangan pom-pom dong. Kita harus mencerdaskan, jangan pom-pom ya. Oke, Mina kayak begini. Bulanannya gimana?
Sebenarnya nih, jadi si Mina ini itu tuh lihat kalau kita lihat bulanannya. Nih ya, yang pertama tuh perlu dilihat dia bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah nih. Mina itu penuh dengan drama nih lihat ya. Jadi dia sebelum apa sebelum tahun berapa nih? Juli 2025 baru 1 tahun lalu gitu ya. Sebelum Juli 2025 dia tuh terus terang nggak terdengar ya. Jadi saya baru tahu Mina tuh gara-gara temen TikTok ya. Saya udah di Sekuritas 2017 apa enggak Mina ini nggak pernah disebut. Jadi dia saham tidak terkenal gitu ya. Jadi baru akhir-akhir ini aja memang dipopulerkan di TikTok. Nah, jadi maksudnya jangan ngefans banget gitu maksudnya dia nih beda-beda nggak kayak misalnya Unilever, Gudang Garam atau BCA apa itu kan emang udah saham terkenal udah dari zaman jebot gitu kan. Nah, anyway si Mina ini kalau kita lihat nih candlenya 5 bulan terakhir tuh cenderung sideways kan. Jadi dia mondar-mandir di level 240 sampai 350-an gitu. Itu range-nya Mina gitu ya. Jadi maksudnya buat patokan. Nah, kalau aku sih terus terang tidak terlalu suka masuk yang lagi sideways kayak begini, ya. Aku sih lebih nunggu dia keluar dari pola sideways-nya ini dengan misalnya nembus di atas 400. Jadi biar lebih biar lebih enak aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau kamu mau masuk yang tipe sideways gitu ya, jangan minta saya suruh temenin gitu ya. Kalau kamu mau masuk sekarang misalnya nanti stop loss-nya di kamu kan TP-nya harus di sini nih di 370 mungkin ya. Tuh ada dapat 35% lumayan sih ya. Jadi stop loss-nya kamu bisa di 215-an. Belinya di sekarang kalau mau begitu ya. Tapi menurut saya jauh lebih banyak saham yang lebih bagus setup-nya daripada si Mina ini. Jadi nggak perlu dikejar-kejar banget dah menurut saya mah. MDKA udah bagus belum ya Kak? MDKA ini menunggu. Sebenarnya lumayan sih tuh ya mantul di MA 20. Ini nih yang bikin ragu-ragu nih histogramnya ini loh Kak. Nih, ya itu kan udah mengecil gitu kan, tapi belum merah gitu. Maksudnya berarti kan masih menunggu dia kayak mau turun gitu kan. Jadi kalau menurut saya lebih baik nungguin si MACD ini dah. Ya kita tungguin sampai dia pink gitu ya. Jadi merah-merah terus nanti jadi pink, baru kita masuk lagi untuk MDKA. Apalagi nih BRMS Kak masih naik nggak besok? Aduh, aku tuh nggak trading harian ya, jadi nggak tahu besok masih naik apa nggak. Itu cuma skiprit kayak gitu, nggak usah dikejar-kejar Kak. Ya kalau aku BRMS ini masih nunggu di atas 700. Menurut saya secara tren dia jauh lebih kuat gitu si BRMS kalau dia bisa di atas 700 sorry. Ya, anyway teman-teman, PKPK koreksi. Oh iya kita mau lihat PKPK ya. Habis ini lihat PKPK ya. Anyway teman-teman, jadi kalau kamu ikut kelas aku ini, aku lupa ngomong tadi. Aku tuh nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Emang aku tipenya tuh nggak suka. Jadi yang aku ajarin di kelas aku ini tuh tipenya swing. Jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Buat kamu yang nggak bisa atau nggak mau nungguin layar kayak saya, gitu ya, itu harusnya pola trading ini cocok. Kalau kamu seneng scalping, jangan berguru sama saya, nanti kamu kesasar, gitu ya. Ini aku bilang di awal biar kamu masuk kelas tuh. Hai Kak Uci, makasih bunganya. Biar maksudnya kalau toh memutuskan masuk kelas, estimasinya maksudnya udah tahu estimasinya, aku udah ngomong di depan gitu ya. Kelasnya itu 3 bulan, pakai materinya pakai video, jadi bisa diulang-ulang. Nanti ada PR-nya, dikerjain pakai Google Drive. Tolong jangan nanya gimana caranya pakai Google Drive itu atau mengoperasikan laptop gitu ya. Itu aku anggap sudah mengerti gitu kan. Itu kayak skill dasarnya untuk belajar nganalisa kira-kira gitu ya. Untuk ini kelasnya buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik gitu. Bukan kelasnya 10 juta 10 juta itu buat kamu trading gitu ya. Maksudnya biar modalnya cukup untuk menerapkan money management yang aku ajarkan. Begitu ya, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Udah, jangan ngarepin rekomendasi karena nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini. Masuk ke channel biru tuh dari profile TikTok aku. Dan besok nih Bangkir ada panas sini live-nya ya. Jadi menemukan banyak rekomendasi gitu ya. BKSL, Harta, Humi, KBLM, Indo. Nggak tahu nanti besok yang dibikin trading plan yang mana ya. Kayaknya mah BKSL sama Harta kayaknya. Tapi nanti kita lihat gitu ya. Apalagi nih? Kalau BBRI buat jangka 5-10 tahun. Iya. Kalau kamu percaya sama Konoha sih, I wish you the best of luck gitu ya. Kalau saya itu takut Kak, bayangin pegang saham 5-10 tahun di Konoha gitu ya. Saya nggak se-confidence itu terus terang gitu. Makanya aku memang tipenya jangka menengah gitu ya, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Tapi kalau hold jangka panjang yang tutup mata begitu, saya lebih milih ETF US sih gitu. Nanti kita bikin kelas antik asik.
ya. Banggi ini. Sabar. Saya lagi melobi, soalnya lagi melobi, makanya kagak jadi kelasnya. Sabar ya. Nes nih, Nes. Banyak yang nanyain pengen beli Nes lagi ya. Aduh. Nih. Aduh, nunggu ping. MACD-nya ping. Sabar ya. MACD-nya belum ping nih. Ini kalau misalnya nanti Nes ada candle bagus gitu ya, begini, terus MACD-nya pink, ini mungkin menarik buat masuk Nes lagi ya. Aduh, Mbak Gi galau, nanti pengen beli lagi. Terus apa tadi? PKPK. Nah, nih PKPK masih turun ya, jangan dikejar-kejar. PKPK masih turun, jangan dikejar-kejar. Oh, tadi tuh yang bagus MAPI juga. Bikin trading plan. Aduh, tuh kan Mbak Gi galau. Ya, PKPK jangan dikejar-kejar, menurut saya itu masih lanjut turunnya ya. Sabar, belum. Apalagi ini dia di bawah, kalau di tengah-tengah itu loh, lihat di tengah-tengah MA 20 sama 60, kalau di tengah-tengah gitu tuh saya takut terus terang. Banyakan takutnya, jadi biasanya saya skip. Omong-omong si visi gimana? Mentang-mentang ini visi masih belum kemana-mana, ya trading plan ini waktu itu saya punya visi, terus karena dia mau MTO mandatory trading offer, terus saya lepas karena takut drama, tapi ternyata nggak ada drama, tapi dianya nggak kemana-mana ternyata si visinya. Terus sama ini tadi BSSR yang pegang hari ini kena TP-nya ya, cucit ya BSSR. Jadi congrats yang masih pegang. Saya kemarin pegang jual cepet di 4.200-an karena mau di switch ke Elsa kalau nggak salah ya. Waktu itu lagi madetin portofolio, biar tadinya kan saya belinya 10%-an, sekarang saya belinya 20%-an, jadi isi portonya lebih dikit. Anyway, congrats yang beli BSSR, trading plan kita sukses hari ini ya. Apalagi nih, Emrat bacain ke, aduh Emrat udah telat, Emrat udah direkomen jangan jebot. Udah TP hari ini, TP udah nggak boleh beli ya, udah nggak boleh beli. Apalagi terus ternyata hari ini dibanting kayak begini, ya udah ya nggak boleh beli Emrat, udah nggak boleh beli Emrat. Sabar udah nggak boleh beli Emrat. Kak, boleh VKTR dong buat besok. Aduh Kak, kalau buat besok itu apa nggak tahu ya. Jadi saya itu saya itu percaya pergerakan harian itu random Kak. Jadi nggak bisa kayak besok apa nih yang naik gitu tuh nggak bisa. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah kecenderungan pergerakan harga saham dalam beberapa waktu ke depan. Bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan gitu ya. Itu yang aku lihat, yang aku bilang aku tradingnya jangka menengah tuh seperti itu. Nah anyway, untuk VKTR ini 1000-nya ini harus diliatin ya, resisten all time high itu. Jadi itu tuh seumur-umur VKTR di bursa gitu, maksudnya dia tuh nggak pernah stabil di atas 1000. Itu artinya resisten all time high gitu ya. Jadi tolong diperhatikan kalau kamu bikin trading plan harus TP sebelum 1000 itu. Kalau ini kan harganya di 875 nih. Sedangkan saya percaya 1000-nya ini kuat gitu kan. Saya biasanya menghindari dengan sadar karena udah deket sama resisten all time high. Karena deket resisten tuh nggak ya kan, belum nyenggol 1000 Kak. Itu nggak selalu begitu gitu ya. Jadi makin mendekati 1000 itu dia biasanya makin berat naiknya. Makanya cenderung saya hindari kalau udah deket di resisten all time high kayak begitu. Aku AVG 900 VKTR wadah. Kalau AVG 900 mah tadi jemput atuh ya. Ditunggu aja Kak, kayaknya moga-moga sih kejemput gitu ya di 900 nanti bisa keluar. Jangan maruk, jangan udah nyangkut pengennya dijemput giliran ijo gue pengen cuan gede gitu. Biasanya nanti terus turun lagi, terus Anda kecewa gitu ya. Kak IATA besok bearish Kak turun. IATA tuh masih turun ke 90 menurut saya. OTW-nya 90. Bukan nyampe satu hari ke 90, enggak. Cuma maksudnya menujunya gitu ya. Ini support terdekatnya itu ada di 90 IATA ini ya. Menurut aku masih turun. Plus pertimbangkan IATA ini belum 1 tahun, likuiditasnya bagus nih di bagian sini. Ini aku geser tuh. Ya sebelum kapan ini? Sebelum November, Desember. Sebelum Desember tuh nih ke sini nih, ke sebelumnya gitu ya. Tuh likuiditasnya busuk si IATA itu. Jadi tolong hati-hati, jangan asal nyemplung-nyemplung aja. Karena kalau buat aku masuk saham tuh likuiditasnya harus bagus, minimal 1 tahun ya. Cepin Kak, coba lihat. Aduh, Cepin nih lupakanlah. Sedih lah, Carong Popan ini sedih lah ya. Nih lihatlah bulanannya. Aduh, kayak madesu pisan bulanannya. Ini kepotong ya. Oh kepotong, ini harusnya datanya lebih panjang lagi. Intinya Cepin ini udah jelek dari 2020 Kak gitu. Plus ini hari ini baru breakdown support lagi ya. Ini kan 3 ini aku mau garis. Mana sih?
Nah, ini nih maksudku. Nah, ini kan supportnya tuh kira-kira gitu. Itu udah jebol 3 hari kayak gitu. Tolong dihindari Kak Cepinnya itu. Udahlah ya. Itu bermasalah, bukan bermasalah sih. Maksudnya untuk kita yang trading gitu ya, Cepin itu tidak menarik ya. Fire Kak. Coba lihat Fire. Oh, ini saham Bandar ya. Nih. Ya tuh likuiditasnya jelek di bagian situ. Sebelumnya mana sebelumnya? Ini saham banyak manipulasi, hati-hati ya. Sebenarnya sih bulanannya oke ya, cuma saya tuh kalau balik lagi kalau kebanyakan buntutnya tuh takut. Ini sih sebenarnya kalau kamu mau pecinta bandar gitu ya, saham-saham bandar gitu. Ini sebenarnya kalau kamu mau masuk nungguin boleh. Ya nanti tahu-tahu terus diangkat ke atas kayak Emrat gitu boleh. Kalau kamu seneng yang saham kayak gitu. Saya pribadi tidak terlalu suka ya. Ini perlu dicatat dia dari Juni nggak kemana-mana nih ya. Perlu dicatat di mingguan nih, lihat ya, dia dari Juni nggak kemana-mana. Jadi pergerakannya kayak Emrat gitu. Emrat itu dari Februari bahkan nggak kemana-mana gitu. Jadi benar-benar saham ini kamu belajar sabar. Nah ini belilah saham kayak gini ya kalau belajar saham belajar sabar gitu ya. Soalnya nunggu kayak dari udah 2, 3, 4 bulan nggak kemana-mana gitu. Kalau saya pribadi teman-teman, saya kalau balik lagi kalau menurut saya ini kayak saham bandar gitu ya. Apalagi ini likuiditasnya nggak terlalu bagus di sebelah sini gitu, jadi kan berarti belum stabil minimal 1 tahun gitu. Itu biasanya emang saya hindari karena menurut saya masih banyak saham lain yang jauh lebih menarik daripada ngejar-ngejar saham kayak begini. Koka gimana Mbak Anggi? Aduh, Koka nunggu nasib Kak. Ini udah direkomen kan si Koka tuh ya, lagi menunggu nasib. Stop lossnya ada di 155. Kalau kena ya kita cut loss. Kalau kamu belum beli Koka, ya misalnya kamu mau beli berdasarkan planning ini boleh nanti karena sekarang kan lebih dekat ke 155 gitu ya. Jadi stop lossnya resikonya lebih kecil. Tapi kalau aku kalau aku advice gitu ya, saranin sih udah nggak usah beli aja gitu ya. Beli yang lain aja. Rekomen yang baru aja. Kayak nanti besok nggak tahu deh, mungkin rekomen BKSL kayaknya. DSSA masih wait and see ya. Ini emang udah udah rada kelihatan mau uptrend kayaknya mah gitu. Tapi menurut saya ini belum cukup mengkonfirmasi dengan asumsi nih dia downtrendnya segede gablak yang kiri itu ya. Itu kan maksudnya yang lingkaran kecilnya tuh yang uptrend, yang segede gablak yang downtrend gitu. Maksud saya kita butuh konfirmasi yang jauh lebih kelihatan untuk bisa bilang DSSA ini udah uptrend kalau menurut saya begitu. Jadi wait and see aja ya, jangan dikejar-kejar DSSA-nya. Tapi DSSA ini jauh lebih baik setupnya daripada si TPIA, terus terang aja ya. Apalagi nih, besok berita suku bunga bukan ya? Aduh nggak tahu Kak, saya nggak pernah ngeliatin berita. Apakah benar teman-teman? Coba-coba, saya biasanya tuh dikasih tau netizen kalau berita. Tuh Bang Hendra tuh nanya beef tuh. Waduh, kesel banget gue sama beef. Ya ini kita galau nih sama si beef nih ya. Pink guys, tuh pink hari ini. Tapi dia naik segede gablak begitu bagaimana nih? 30% minusnya kalau kita HK, enak aja. Maksudnya ke stop lossnya gitu. Ke swing low terdekatnya 30%. Aduh, beef ini nggak ngenakin lah. Ininya swingnya, pergerakannya gitu loh. Dia kayak ini kan naik-naik ke puncak gunungnya kan di MA5 gitu kan, kiwi gitu, naik nih kayak begini nih nggak enak nih naik kayak begini gitu. Terus ke MA20-nya cuma straight gini doang naik lagi, ala udahlah ya. Saya biasanya kalau memang pergerakannya kayak begini memang biasanya ketinggalan. Ini kan yang kayak gini banyak nih, SMIL, ini FUTR, NSSS gitu kan. Emang biasanya aku sering ketinggalan kalau yang uget-uget di MA5 kayak begitu. Karena emang akunya takut mau masuk, jadi akhirnya nunggu akhirnya sampai kayak ayam nih. Sampai akhirnya habis kan dia ke resisten. Tidak nih, dia akhirnya nggak pernah koreksi ke MA20 gitu ya. Ya udah, nasib gitu kan, mau diapain gitu. Jadi memang nggak ada analisa yang perfect gitu loh. Jadi teman-teman mau pakai gaya analisa apapun itu nggak ada gaya analisa di mana kamu bisa semua saham yang misalnya yang bagus gitu bisa kamu capture, bisa kamu beli, itu nggak bakal terjadi gitu. Satu, pasti keterbatasan modal. Dua, setiap strategi itu pasti ada tipe saham tertentu yang akan terdiskualifikasi gitu ya, karena kamu akan harusnya kalau bisa menganalisa bakal menerapkan beberapa hal yang harus dipenuhi sebuah saham sampai kamu memutuskan untuk beli.
Kalau saya tuh biasanya satu yang aku terapin itu adalah likuiditasnya harus stabil minimal 1 tahun. Terus kedua, jangka menengahnya harus uptrend. Itu kenapa saya nggak bakal rekomen kayak PTRO, terus TPIA, DSSA untuk sekarang ini karena jangka menengahnya belum uptrend. Terus yang ketiga, kalau yang uptrend kita nunggu entry yang bagus. Biasanya di deket MA20 atau MA60. Itu kenapa harus ngerti support and resistance gitu. Jadi pemahaman itu tuh nggak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Jadi itu adalah pemahaman yang harus dipahami kayak tumpukan kertas gitu loh, anak tangga. Jadi kamu ngerti ini, naik lagi ke step berikutnya, naik lagi ke step berikutnya gitu sampai nanti akhirnya kamu bisa bikin trading plan. Dan itu semua materinya aku padatkan di kelas aku gitu. Kenapa dibikin kelas? Karena supaya urut dari awal sampai akhir menurut saya gitu, harus pemahamannya seperti itu. Nah, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok di sini ya. Kelasnya ini full technical analysis dan aku nggak bahas fundamental, nggak bahas bandarmologi, terus foreign flow dan segala macam itu aku nggak ngeliatin ya. Cuma terus aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore karena emang akunya nggak praktek kayak gitu. Jadi gaya tradingku itu tipenya swing hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Oke, kelasnya 3 bulan, materinya pakai video bisa diulang-ulang. Nah terus apalagi buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Ada PR-nya, jadi harus kerjain PR. Nah kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok ya. Jangan ngarepin rekomendasi soalnya nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini nih. Masuk ke lewat profil TikTok aku besok. Banggi galau besok, banyak rekomennya nih yang cakep-cakep menurut saya. BKSL, Harta, Humi, KBLM, Indo, MAPI. Nah galau kan? Kayaknya sih BKSL, Harta, sama MAPI yang saya rekomen. Soalnya MAPI lebih stabil, enak. Rekomen MAPI ya, biasanya jarang gagal. Tapi begitulah ya, kita ketemu lagi besok. Oke teman-teman, semoga IISG kita segera di atas 6.500 biar kita lebih confidence untuk uptrendnya ya. I'll see you tomorrow.